Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ade Yulianti di Full Day Education. Apa kabar anak-anakku pada kesempatan kali ini? Sehat semua bukan? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni peserta didik mampu memahami pengertian khutbah dan manfaat khutbah. Adapun metodenya yaitu metode daring berbasis video. Anak-anakku, masih ingat tidak? Rasulullah pernah bersabda bahwa hendaklah menyampaikan apa yang Rasulullah ajarkan meskipun hanya satu ayat. Hadis tersebut merupakan perintah untuk menyiarkan ajaran Islam dengan segala kedamaiannya kepada seluruh umat manusia sebagai bukti bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Salah satu metode untuk menyampaikan ajaran Islam kepada kaum muslim yaitu melalui khutbah. Apakah anak-anakku masih bingung? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan asal katanya, khutbah berasal dari kata khutbah yaktubu khutbatan, yang artinya memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah merupakan salah satu cara untuk saling menasehati, baik dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asri ayat 1-3. Dalam pelaksanaan khutbah, kita mengenal adanya khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, dan khutbah wukuf. Nah, khutbah wukuf merupakan salah satu khutbah yang dikerjakan pada waktu wukuf di Arafah. Khutbah wukuf, salah satu rukunnya yaitu wukuf setelah melaksanakan salat duhur dan asar. Khutbah wukuf hampir sama dengan khutbah Jumat, tetapi perbedaannya terletak pada waktu pelaksananya, yaitu dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Namun karena di antara khutbah tersebut cuman khutbah Jumat yang sering dan paling sering dikerjakan, maka khutbah Jumat lebih kenal di kalangan masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa khutbah Jumat memiliki syarat dan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, sebab erat kaitannya dengan sah atau tidak sahnya ibadah mahda itu. Ketentuan khutbah ada 4, yakni syarat khatib, syarat 2 khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Orang yang berkhutbah disebut dengan khatib. Adapun syarat khutbah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, khutbah harus laki-laki dewasa. Kemudian kedua, mengetahui tentang ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jamaah. Yang ketiga, jika berkhutbah di khutbah Jumat, khatib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnahnya khutbah Jumat. Yang keempat, mampu dan fasih berbicara di depan umum. Yang kelima, mampu melafalkan ayat Al-Quran baik dan benar. Sedangkan syarat 2 khutbah, yang pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu duhur. Yang kedua, dilakukan sambil berdiri jika mampu. Sedangkan syarat ketiga, duduk di antara 2 khutbah, sekurang-kurangnya berhenti sebentar. Yang keempat, dilakukan secara urut rukunnya. Khutbah pertama, kedua dilaksanakan sebelum salat Jumat. Kemudian syarat yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara yang keras, artinya dapat didengarkan oleh para jamaah.
Sedangkan syarat yang keenam yaitu khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Rukun khutbah adalah segala sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan khutbah. Jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka khutbah tersebut tidak sah. Rukun khutbah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah atau mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Sedangkan yang ketiga, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat takwa, memberikan nasihat hal-hal yang berhubungan tentang kebenaran. Sedangkan yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada 1 dari 2 khutbah. Dan yang keenam, berdoa untuk kaum mukmin dan muslimin pada khutbah yang kedua. Sunat khutbah adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan dalam pelaksanaan khutbah mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, tidak mendapatkan dosa. Sunat khutbah sebagai berikut. Yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari jamaah. Syarat yang kedua, khatib menyampaikan khutbah di depan dengan suara yang keras, jelas, fasih, sistematis, dan mudah dipahami. Sedangkan syarat yang ketiga, khatib selalu menghadap ke depan jamaah. Sedangkan syarat keempat, khatib memberikan salam pada awal khutbah yang pertama. Dan syarat kelima, duduk sebentar di kursi mimbar setelah mengucapkan salam dan ketika azan dikumandangkan. Yang keenam, baca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Yang ketujuh, khatib menertibkan rukun khutbah terutama salawat dan wasiat Nabi. Pada prinsipnya, ketentuan dan tata cara khutbah baik salat Jumat, salat Idul Fitri, dan Idul Adha semuanya sama. Hanya saja letak perbedaannya pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah salat dan diawali dengan takbir. Kita masuk pada materi manfaat khutbah Jumat. Salah satu manfaat khutbah Jumat yang pertama, khutbah sangat penting karena termasuk aktivitas ibadah. Yang kedua, ketika mendengarkan khutbah dengan seksama, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Sedangkan yang ketiga, khutbah memotivasi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menyadarkan diri akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, bersilaturahmi, dan bersosialisasi kepada masyarakat lainnya. Manfaat yang kelima yakni mengingatkan kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar serta meningkatkan amal ma'ruf. Yang keenam, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Sedangkan yang ketujuh, merangsang kita untuk lebih giat menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Yang kedelapan, mengingatkan kita agar tidak mudah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu giat berikhtiar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Adapun motivasi dari Ibu bahwa tahap awal dalam mencari ilmu merupakan memahami. Setelah itu, silahkan diam serta menyimak dengan penuh antusias, kemudian menjaganya. Lalu mengamalkan serta menyebarkan ilmu tersebut. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.